Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Sinyal ekonomi lesu kembali dilempar oleh banyak data. Masyarakat sudah tak hanya makan tabungan untuk menyambung hidup. Mereka kini bahkan makan utang. Pak Presiden Prabowo gawat. Keyakinan masyarakat atas masa depan ekonomi Indonesia makin rapuh. Sejumlah indikator melempar sinyal buruk kelesuan ekonomi. Kompas Bisnis paparkan angkanya. Kami ambil data survei konsumen Bank Indonesia edisi Juni. Pertama, indeks ketersediaan lapangan kerja pada Juni turun 1,6 poin ke zona pesimistis di 94,1. Ini adalah angka terburuk sejak Maret 2022, Pak. Sinyal buruk berikutnya adalah rasio tabungan masyarakat yang juga turun 0,8 persen poin ke 14,1%. Ekonom bilang sesungguhnya rasio tabungan yang turun jadi pertanda bahwa masyarakat kehabisan uang dan mulai makan utang demi bertahan hidup. Buktinya, pakai data terbuka, bagi yang punya penghasilan, alokasi pembayaran cicilan mereka juga naik hampir jadi 11%. Situasi sekarang dengan tingkat tabungan masyarakat yang sedang turun secara pertumbuhan, secara proporsi, bahkan yang meningkat adalah pinjaman, maka masyarakat sekarang ini dalam kondisi yang sangat tertekan sebenarnya. Yang artinya ada permasalahan struktural, bukan hanya bicara soal daya beli, tapi kondisi masyarakat itu sudah mulai bergantung pada pegadaian, pay letter, bergantung pada pinjol dengan bunga yang sangat tinggi. Dan bahkan harus hidup dari hari ke hari sebagian kelas menengah, bukan hanya kelompok bawah, tapi kelompok menengah itu hidupnya juga dari pinjaman ke pinjaman. Dan situasi ini kalau terus dibiarkan, imbasnya adalah terjadi penurunan konsumsi rumah tangga secara agregat. Otoritas Jasa Keuangan merekam jumlah pinjaman daring alias pinjol yang berizin melonjak 27,9% jadi 82,59 triliun rupiah. Tak hanya pindar, masyarakat juga marak pakai fasilitas buy now, pay later untuk sehari-hari. Sehari itu sebelumnya sih kayak 30, 40, nah sekarang bisa sampai hampir mau 100, itu seharian. Jadi ya misalkan kayak ada yang kurang nih, kayak misalkan dari cicilan, paling kita ngambil dari situ sih, kayak gitu. Terus ya udah kita tutup dari situ-situ aja. Kalau pay letternya sendiri sih kalau barang jarang ya, paling aku ambil tunainya aja sih. Yang perlu diwaspadai adalah tingkat kredit pinjaman daring ini. Masih pakai data OJK, rasio pinjaman bermasalah atau kredit macet naik dari 2,9% menjadi 3% lebih pada Mei. Sinyal masyarakat mulai makan utang juga ditunjukkan naiknya pertumbuhan aktivitas di industri pergadaian. Per Mei melesat lebih dari 32%. Kompas Bisnis mengonfirmasi data-data ini ke OJK. Apakah benar masyarakat mulai makan utang? Jawabannya, OJK hanya mengimbau masyarakat agar menjaga rasio cicilan. Tapi dari perspektifnya, ya orang kalau mau berutang jangan lebih 30% dari income. Kayak gitu. Anggap kita berutang, karena dulunya udah banyak utang, ya awalnya udah banyak banget. Gitu. Makanya kita kasihin supaya gini lah. Sepertinya pengaturan di BI, kalau kami lihat di media, ada papan yang tulis saja untuk biaya operator kaitan dengan sistem pembayaran juga akan membahas seperti itu. Secara historikal, penurunan persepsi atas kondisi penghasilan ke depan akan berdampak belanja konsumen yang direm. Waspada Pak Presiden Prabowo, separuh lebih ekonomi Indonesia bergantung pada konsumsi rumah tangga. Belanja konsumen seret bisa berdampak pada laju roda ekonomi. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Kami konfirmasi lagi data riset Kompas Bisnis, Saudara. Benarkah masyarakat mulai makan utang? Apa risiko bagi ekonomi jika pertumbuhan bertumpu pada konsumsi berbasis utang kebutuhan pokok? Benarkah ini jadi sinyal buruk? Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Ghaffi, pasti sudah punya jawabannya. Selamat pagi, Prof. Rahma.
Selamat pagi Mbak Okta. Prof. Rahma, kita lihat situasinya Pindar naik bersamaan dengan kredit macetnya. Pegadaian melonjak, pay now, buy later juga naik. Saat bersamaan rasio tabungan turun. Benarkah masyarakat Indonesia ini udah nggak hanya makan tabungan lagi, Prof, tapi makan utang demi hidup? Ya, secara realita saya lihat sehari-hari Mbak, karena saya juga rumah melewati kantor pegadaian dan sebagainya, itu memang semakin banyak gitu ya. Nah, ini kenapa terjadi? Karena kita tahu bahwa mulai dari kita itu mengalami suatu fragmentasi geoekonomi, terus juga geopolitik yang masih gencar gitu, volatilitas harga komoditas dan juga perubahan iklim serta ketidakpastian ekonomi global itu dapat mempengaruhi kinerja ekonomi kita secara nasional ya. Ini tentunya Mbak Okta, kalau kita lihat memang ekonomi Indonesia itu triwulan 1 di tahun 2025 itu terkontraksi 0,98%, itu quarter to quarter. Sedangkan pertumbuhan ekonominya sendiri kita tahu bahwa triwulan pertama itu hanya bertumbuh 4,87%. Artinya itu ada suatu penurunan dari 2023 yang kita capai 5,64%, 5,04%, sedangkan 2024 itu 5,11%, sekarang turun jadi 4,87%. Nah, Mbak Okta, kalau saya lihat juga ini ada suatu laporan dari global Standard and Poor ya, Purchasing Manager Index kita itu atau PMI Manufaktur Indonesia itu mengalami pelemahan selama 3 bulan berturut-turut. Nah, intinya di sini adalah ada indikasi ada suatu penurunan dari bulan Juli, yaitu tahun 2024 itu dari 49,3, terus juga Agustus turun jadi 48,9 dan juga September turun jadi 49,2. Nah, artinya di sini indeks 3 bulan yang berada di bawah 50% itu akan memberikan indikasi terjadinya pelemahan pada sektor manufaktur, terutama adalah dipicu oleh permintaan domestik dan juga lemahnya permintaan ekonomi global. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya perluasan kesempatan kerja ini sekarang semakin sempit, sehingga tidak ada suatu peluang untuk adanya suatu perluasan kesempatan kerja baru. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah ke depan, bagaimana ekonomi kita ini supaya bisa tetap berlangsung. Artinya pemerintah ini sekarang harus fokus untuk menumbuhkan investasi, terutama adalah foreign direct investment, yang mana kita tahu bahwa jumlah PHK dan sebagainya dari Kementerian Tenaga Kerja itu mencatat kenaikan yang sangat luar biasa, yaitu per September 2024 itu Mbak Okta jadi 352.990 tenaga kerja di Indonesia. Nah, angka ini Mbak Okta tentunya naik sebesar 10,7% atau 25,3% dari bulan September 2023. Nah, sektor manufaktur ini khususnya yang kemarin juga marak adanya PHK karena Sritex tutup dan sebagainya, itu sangat berdampak karena berhubungan dengan tekstil dan juga produk turunannya. Ini juga memberikan sumbangan-sumbangan terbesar yang disusul oleh sektor jasa dan sektor pertanian, termasuk juga kehutanan dan perikanan. Nah, ini yang membuat orang-orang sekarang lagi susah, tidak memiliki suatu pekerjaan sehingga income-nya juga menurun. Oke, ini juga berhubungan juga dengan bagaimana daya beli masyarakat. Prof, survei BI juga bilang tadi sempat disinggung soal bagaimana lapangan kerja. Ini kan kalau BI bilang berada di zona pesimistis di bawah level 100. Apakah ini level hopeless, Prof, menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia? Kalau saya lihat data saya, karena saya akademisi dan juga di dalam mimbar akademik kita bebas menyampaikan gitu, ini adalah hopeless Mbak. Kenapa? Karena saya lihat program pemerintah ini untuk percepatan pada perluasan kesempatan kerja itu masih lemah gitu ya. Kenapa? Karena program-program yang saya lihat itu tidak bisa langsung menyerap tenaga kerja saat ini. Padahal kita sekarang butuh untuk penyerapan tenaga kerja saat ini yang dimana masyarakat ini sudah terhimpit, yaitu golongan menengah ke bawah ini sudah degradasi Mbak. Jadi tadi Mbak Okta menyampaikan bahwa sudah tidak makan tabungan lagi, tapi sekarang sudah makan utang. Nah, itu betul. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ini harusnya kita sekarang menghentikan, atau begini Mbak, bukan menghentikan ya, program-program pemerintah yang kira-kira ini lagi menggunakan anggaran yang sangat
sangat luar biasa. Ini harus dievaluasi karena harusnya menggunakan artinya tidak secara gradual langsung sekaligus jadi, tapi harus ada pilot project yang dimana tidak memakan anggaran. Nah, sekarang kita pemerintah bertugas gini, undang investor asing datang ke kita, termasuk juga membangun bagaimana investor domestik yang percaya kepada pemerintah, mulai dari bagaimana insentif fiskalnya, infrastrukturnya, dan juga bagaimana ketersediaan sumber daya manusianya yang humanis. Jadi artinya apa humanis ini, Mbak? Ada suatu keharmonisan antara tripartit ini, yaitu pelaku usaha, yaitu juga pemerintah sebagai regulatornya, dan juga tenaga kerjanya, sehingga di sini akan ada suatu kedamaian. Orang-orang tidak takut datang ke Indonesia, termasuk yang paling penting itu adalah bagaimana surat izinnya yang dipermudah dan juga property rights-nya yang jelas, penegak hukumnya yang jelas juga, sehingga orang akan berbondong-bondong. Namun, Mbak, kemarin saya perjalanan ke luar pulau, saya lihat sudah jalan-jalan nasional di luar pulau itu sudah rusak. Bagaimana mau mengundang investor kalau jalannya sudah rusak? Artinya di sini adanya suatu penghematan pada infrastruktur kemarin itu yang dipangkas itu sebenarnya kurang tepat menurut saya, Mbak Okta. Oke, perlu ada evaluasi dari pemerintah terutama Ya. bagaimana kepastian investasi karena ini berhubungan juga pada bagaimana penyediaan lapangan kerja buat masyarakat. Profesor Rahman, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kompas Bisnis dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafni. Prof, kita lanjutkan kembali. Setengah lebih pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ditopang belanja rumah tangga. Tapi gimana ceritanya kalau konsumsi ini dibangun oleh utang buat beli kebutuhan dasar? Apa resikonya, Prof? Gini Mbak Okta, secara sederhana kita sekarang nggak perlu buka textbook ya, tapi logika sederhana kita. Kalau kita ini sudah ditopang 50% dari kebutuhan rumah tangga itu konsumsinya udah utang gitu ya. Terus sementara income-nya tidak ada, terus mau bayar dari mana? Pastinya risikonya apa? Terjadi kredit macet kan nanti. Dan itu berisiko terhadap apa? Lembaga keuangan. Nah, ini juga nanti kalau kita lihat bagaimana sebenarnya strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah ini secepatnya, bagaimana untuk bagaimana bisa membuat pertumbuhan ekonomi kita yang inklusif dan produktif ya, yang tentunya harus dilakukan adanya suatu beberapa cara, misalnya diversifikasi sektor ekonomi, karena di sini kita bisa mengembangkan berbagai sektor ekonomi untuk apa? Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor dan sektor-sektor ekonomi tertentu, tapi di sini juga bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ya, contohnya misalnya kita sekarang lagi marak, Mbak, investasi di sektor teknologi, terus juga energi terbarukan. Itu kan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga daya serap pada lapangan kerja juga cukup tinggi gitu kan. Nah, inovasi teknologi ini tentunya juga ini akan meningkatkan efisiensi terutama pada produksi dan juga bisa mendorong berbagai bidang yang lain, sehingga apa? Ada suatu peningkatan produktivitas gitu ya. Jadi intinya kita sekarang kebijakan untuk mendukung pekerjaan yang layak itu wajib ya. Jadi pemerintah itu harus membuat suatu kebijakan bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja secepatnya, dan yang kedua kita dalam penciptaan lapangan kerja itu artinya apa? Mendorong investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja dan juga mengembangkan program pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja itu bisa terampil. Nah, ini yang menjadi suatu kendala karena kita dulu setelah Pak Jokowi itu membangun infrastruktur kan janjinya adalah memperbaiki bagaimana kualitas SDM kita itu unggul gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah kewirausahaan dan kreativitas. Nah, di sini bisa menyediakan akses ke pelatihan kewirausahaan misalnya bagi para pemula dan juga masyarakat umum ya, serta mendorong inovasi-inovasi melalui insentif bagi bisnis yang bisa juga menciptakan produk dan layanan baru, Mbak. Nah, termasuk juga bagaimana akses keuangan untuk UMKM. Mbak Okta, UMKM ini menyerap tenaga kerja 97%, menyumbang pada PDB nasional itu 60%. Mengapa sekarang tidak digaungkan, kok malah sekarang akan masuk ke ranah koperasi? Nah, koperasi yang belum jalan ini yang digaung-gaungkan padahal itu belum tentu. Gampang ngomongnya tapi implementasinya berat.
Itu sudah saya buktikan, Mbak, karena saya selalu mendampingi koperasi di Jawa Timur. Nah, ini yang perlu secara bijak. Artinya apa? Program populis ini harus dievaluasi ulang. Kalau memang itu kira-kira tidak berdampak signifikan terhadap penyerapan kerja yang luas, lah buat apa kita nggak perlu Mbak ngomong progress, tapi lupa bagaimana cara menyerap tenaga kerja yang lebih luas sehingga juga memberikan suatu pekerjaan yang formal kepada masyarakat. Sekarang memang kalau kita lihat data BPS Mbak Okta, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia menurun. Aneh kan? Kalau saya bilang selain artifisial, tapi itu fata morgana. Semakin didekati, semakin nggak ada yang nyata gitu. Realitanya nggak ada gitu kan. Nah, itu kenapa Mbak? Karena memang sekarang ini tidak tercipta suatu lapangan kerja baru yang sesuai dengan kompetensinya seperti itu. Maka penting untuk melatih keterampilan para pekerja di Indonesia. Dan sarjana kita menganggur luar biasa sekarang, Mbak. Akhirnya apa? Makanya terciptalah pengangguran dan kemiskinan menurun karena orang pada lari ke gig sekarang. Seperti influencer, TikTok dan sebagainya. Nah, Prof, itu affiliate dan sebagainya. Prof Rahma, tapi kalau misalnya kita lihat ini sebetulnya siapa sih Prof yang paling rentan dengan kondisi ini? Apakah mereka yang warga setengah menganggur, warga miskin kah, atau bahkan kelas menengah, Prof, yang rentan buat makan utang itu tadi? Justru kelas menengah. Karena kelas menengah ini dia banyak pengeluaran ke hal-hal yang sebenarnya tidak perlu seperti itu. Jadi kurang mengendalikan diri karena adanya suatu hedon-hedon itu, Mbak Okta, seperti itu. Dan kelas menengah sekarang udah mendekati ke rentan miskin, Mbak. Nah, itu yang harus betul-betul nanti dikendalikan seperti itu. Kalau orang miskin dia memang sudah miskin, tapi artinya apa? Dia di desa sudah makan singkong, dia di desa sudah makan jagung dan sebagainya. Itu tidak masalah bagi dia. Cuma dia kendalanya di sini bagaimana supaya keluar dari kantong-kantong kemiskinan itu, yaitu pemerintah wajib untuk memperhatikan kualitas hidup mereka, yaitu pendidikan, kesehatan, dan purchasing power mereka, sehingga tidak hanya membelanjakan uang 1.250.000 saja, tapi bagaimana ke depan bisa meningkat, karena UMR kita itu kan 3,1 rata-rata di Indonesia, Mbak, dan itu tidak mencukupi dalam kehidupan. Maka wajar kalau masyarakat itu nanti makan utang. Akhirnya apa? Larilah ke pinjol, larilah ke paylater, seperti itu. Sekarang maraknya pinjol-pinjol juga, ini OJK juga harus mengerem bagaimana jangan sampai masyarakat itu jatuh ke pinjol yang tidak terkendalikan, yang mengancam suatu keamanan masyarakat itu sendiri, sehingga tidak bisa damai dan tidak bisa sejahtera hidupnya karena dikejar-kejar utang, Mbak Okta. Oke, harus ada pengawasan yang lebih ketat lagi soal bagaimana penggunaan tadi ya, Prof, soal buy no pay later dan lain sebagainya. Ini tentu jadi catatan juga tadi menarik soal bagaimana kelas menengah harus hati-hati nih, karena sekarang kelas menengahnya rentan, kondisinya lagi hopeless. Ini harus jadi catatan pemerintah bahwa ini kayaknya jadi sinyal ekonomi lagi lesu karena konsumsi masyarakat juga agak terganggu dengan kondisi saat ini. Terima kasih Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafni sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Prof.